Oke, villa sekarang. Kemarin kita sama Aura dan bahas soal rumah kentang yang ada di Dharma Wangsa. Sama sih itu. Untung nggak? Tahu, tapi maksudnya nggak tahu detail gimana. Cuma Oke. general Tapi ceritanya Aura juga serem. Ya, Selain lumayan. cerita rumah kentang itu cerita apa itu? Jujur. Itu justru lebih ke mencekam. Serem. Ini gue juga ada sih, tapi nggak tahu ya menurut yang lain. Tapi pasti kalau lo dengerin agak emang merinding sih pasti harusnya. Boleh, harusnya merinding. Emang Harusnya namanya juga merinding. cerita Karena gue juga nggak bisa lupa sampai sekarang. Boleh. Itu ceritanya. belum ah. Belum. Oke, sorry. Jadi waktu itu ini momennya lokasinya itu di rumah nenek gue. Lo bisa bayangin lah rumah Iya, nenek tuh pasti. gimana sih? Oke. Nah ini tuh kejadiannya pas lagi lebaran. Sebenernya kayak momen-momen mau lebaran. Lebaran Jadi, kemarin nih? Lebaran 2 tahun lalu. Baru berarti kondisinya rumah nenek ini rame. Rame. Oke. Tapi rame ya sekitar mungkin 15 orang lah ya. Oh, itu rame. Rame. banget. Keluarga besar lah ada Ya. semua di situ. Kan momen lebaran. Nah, di mana waktu itu rumah nenek gue tuh kondisinya cukup luas. Dia tingkat. Jadi tapi di atas tuh sebenarnya kayak daily itu jarang banget ditempatin karena Oke. kalau selain lebaran itu yang tinggal cuma nenek sama kakek gue doang. Berdua. Dengan rumah seluas Dengan rumah itu. seluas itu. Oke. Jadi otomatis ya kalau ke atas tuh cuman kayak beres-beres atau apa aja gitu. Waktu itu kondisinya pas lagi lebaran tuh kamar tuh terisi lah. Di atas juga. Oke. Jadi otomatis ya udah kerasanya ada orang gitu kan. Oke. Gue tuh lagi ngobrol sama tante gue, nenek gue, dan sepupu-sepupu juga di situ di ruang TV. Jadi kondisinya tuh kayak pintunya ada 2 pintu masuk dari sebelah sini ke ruang tamu dan di sini tuh ruang tamu sedikit kecil tapi langsung ke dapur. Oke. Dan di sini nih di ruang tamu yang kedua ini dia kursi-kursinya kalau misalnya kita lihat ke atas tuh langsung loteng kayak balkon yang kayak bisa nongol iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Ada tangga gitu. Serem sih itu serem. Nah, abis itu gue tuh posisinya di ruang TV ini kan, lagi Oke. pada ngobrol nih semuanya. Di sini yang di ruang tamu ini ada om gue lagi tiduran main handphone. Oke. Nah, kursinya tuh kan panjang ya, kursinya panjang. Sofa. Dia main handphone sambil tiduran. Ya. By the way, Oke. kayak tiduran main handphone. Otomatis kalau ngelihat Ke sono dong. Kalau kayak ke main atas. handphone nih, kayak otomatis kelihatan ke Iya. atas nih. Tuh, ini kejadiannya jam berapa? Malam. Jam? Sekitar jam Habis 9-10. Oke. Tapi itu belum pada tidur. Oke. Kayak ya lagi lebaran lah gimana lah. Nah, gue tuh posisinya lagi pada ngobrol di sebelah sini. Ngobrol aja biasa. Tiba-tiba om gue tuh lari-lari ke ruang TV. Oke. Kayak film mana? Nanyain gitu. Terus kan gue kayak kenapa om gitu. Gue nengok kan, Iya. kenapa om? Loh, kamu dari tadi di sini? Katanya gitu. Terus kayak, lah iya aku dari tadi ngobrol. Maksudnya kayak lagi ngobrol dia sama yang lain. Ya. Terus dia bilang, terus tadi yang di atas siapa? Aduh. Kalau Ada yang udah lari gitu. menyerupai, enggak. Jadi dia pas lagi main handphone itu ngelihat ke atas, Oh iya otomatis ada nggak ke gue, atas, ya. ada gue lagi nyender kayak berdiri gitu, Wow. dan posisinya tuh gue pada saat itu pakai baju coklat, Oke. celana pendek kotak-kotak dan rambut gue diikat. Tapi yang dia lihat di atas yang lagi berdiri itu sama nih tapi rambutnya digerai. Makanya dia kayak, Jujur merinding nih. tapi itu posisinya badan gue kayak Iya, tahu. badan gue gitu, Menyerupai badan lah ya. belakang. Menyerupai. Nah, dia tuh soalnya ngerasa kaget karena ngedengar suara gue di ruang tamu, tapi kok orangnya di atas. Jadi pas dia ngeliat lagi main handphone terus kayak ngedenger kok Villa tapi suaranya dari ruang TV ya. Jadi dia langsung lari dong, mastiin kayak Villa mana. Terus kayak bener-bener dia tuh make sure-nya tuh berkali-kali. Kayak sebelum make sure suara gue di ruang TV, pas lagi main handphone, itu dia kayak gini. Terus kayak ngedenger lagi, tapi ngeliat lagi. Tapi gue tuh nggak bergerak, gue tuh berdiri doang. Sempet dipanggil nggak tapi sama? Enggak dipanggil karena kan ngerasanya kayak ya udahlah mungkin emang itu Villa gitu di atas. Tapi karena dia ngerasa suara gue dari ruang TV, akhirnya dia langsung lari ke ruang TV. Oke. Oh, Make sure kalau gue tuh beneran ada di ruang TV. Oke. Ternyata yang di atas itu
Ini film. Ini gue. Ternyata yang di atas itu The Other of Villa. Korean lah ya. Korean. Yes, itu gue di situ kayak kenapa om gitu. Tadi yang di atas kamu gitu. Enggak, aku dari tadi di sini. Terus kamu kan ini diikat. Tadi di atas tuh nggak diikat. Coba akhirnya di make sure lah. Coba om. Balik lagi nih ke kamar. Jangan maksudnya kayak jangan takut-takutin aku bilang gitu. Jadi coba cek lagi barangkali emang ada Yang sama orang gitu siapa. Gue cek lah, tapi nggak berani. Akhirnya kayak manggil papa, terus di situ kayak kenapa? Itu tadi masa bareng-bareng itu. Masa om ngelihat aku di atas cenah, kira kan ngomong Sunda ya. Padahal kan aku dari di sini ngobrol, terus kayak pada ngerasa kok bisa gitu. Tapi soalnya apa ya, bener-bener jelas banget. Dan maksudnya persis. Bukan yang kayak bayangan atau apa ya, bentukannya tuh bener-bener jelas orang gitu loh, cuma ngadep belakang. Tapi om lu tuh ngeliat tuh yang pertama dia eye contact nggak? Eye contact apa nggak? Enggak, dia ngadep belakang. Jadi kayak lu nya nih ngadep belakang yang. Iya, yang di atas tuh ngadep belakang. Ngebelakangin gitu. Oke. Kayak cuman berdiri ngadep belakang gitu loh. Dia ngomong atau ngeluarin suara nggak? Enggak. Diem doang berarti dia doang. gitu? Oke. Suaranya makanya kok kayak ngadep belakang tapi suaranya kok dari sini gitu loh. Gue lagi kayak ngobrol, orang ketawa-tawa gimana sih kayak di ruang TV tuh lagi rame. Nah makanya make sure ke ruang TV ternyata gue di situ. Nah terus dia kayak ngelihat yang di situ siapa gitu kan. Akhirnya pas di kita mau cross check bareng-bareng nih, kayak coba cross check bareng-bareng, terus ke atas itu kayak nggak ada orang sama sekali di atas. Kayak om gue yang tidur di atas pun uak gue gitu lagi pada di bawah. Jadi posisinya di atas tuh gak ada orang. Dan di situ kayak malam itu tuh benar-benar kerasa merinding banget, dan posisinya ternyata kayak kita baru ingat itu malam Jumat semua. Wow. Tapi emang kenapa malam Jumat ya? Tapi emang horor tuh emang disangkut pautin dikaitkan dengan malam Jumat itu. Iya sih. Tapi lu setuju malam Jumat horor? Mau itu masalah Pak. Setuju. Setuju. Gue justru malam Senin horor. Karena besoknya kerja. Iya kalau ada. Iya lagi itu gue setuju sih. Tapi emang malam Senin menurut gue malam Senin horor. Ya. Menurut gue. Pokoknya kalau yang udah sampai nyerupain orang tuh menurut gue kayak berarti udah kuat banget gitu lah. Iya. Iya. Dia Korean sih itu. Korean. Pernah kok gue juga kayak gitu. Tapi udah sampai situ aja, apa ada kelanjutan lagi? Kita cek bener-bener hilang, nggak ada. Udah sampai situ doang. Jadi emang kejadiannya kan emang apa ya, ada beberapa gitu, cuman kan kayak menurut gue itu yang paling gue inget dan kayak kenapa harus menyerupai gue ya, kenapa nggak orang lain aja kayak siapa gitu. Tapi lu nggak lihat sendiri kan? Nggak lihat, cuma kan tapi kayak lebih ke gue percaya sama om gue aja gitu, dia kayak sampai seketakutan itu ngelihat wujud gue yang ada dua dan lari. Kayak gue tuh kayak ngebayang kenapa gue ngerasa takutnya, kenapa dia kayak ngewujudnya tuh ngewujudin gue ya, kenapa yang lain. Kayak gue tuh overthinking, kayak apa karena gue ada salah atau kayak apa sesuatu yang dari diri gue yang mengundang untuk kayak menyerupai jadi gue gitu loh. Iya. Gitu. Soalnya omnya dia juga ketakutan kan, Mas. Iya, tapi apa ya? Lu percaya ada hal kayak gitu nggak? Percaya karena gue pernah, kalau gue ngelihat wujudnya sih belum pernah, cuma kayak suara atau kayak barang yang tiba-tiba gerak sendiri gitu tuh pernah. Oke. Suara sih jelas banget tuh. Memang pasti. Berarti udah sampai situ aja? Sampai situ. Kalau misalnya lu sampai situ, gue juga punya cerita, tapi dari teman kita yang siapa tuh? Ada kemarin kita bilang apa di story gitu, kalau ada teman-teman yang punya cerita horor boleh kita bacain sekarang. Nah sekarang ini ceritanya seram sekali. Takut. Mau gue bacain? Boleh gue bacain nggak sekarang? Bacain. Belum Mas, kita bacain dulu nih. Namanya Dinia. Nah, gue bacain ya sekarang ya. Hai, nama aku Dinia. Ini kisah nyata yang paling menyeramkan yang pernah aku alami. Katanya, waktu pas di SMP nih, dia sama adiknya tuh, adik sepupunya, yang waktu itu masih SD, suka banget main game horor nih, di konsol atau di komputer segala macem, malam-malam. Tapi iya, game-game yang kayak ada kuntinya. Bener, gitu. Ya game-game. Soalnya sepupu gue juga suka main gitu. Nah waktu pas malam itu, ada kejadian men. Apa tuh? Nih. Keluar kan dari komputer? Dengerin. Dengerin. Kamu terlalu film. Kalau itu mah
Karena suka ada kan yang kayak keluar. Tapi nggak mungkin juga. Nih, komputernya yang awalnya mati tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya berwarna biru, kayak menampilkan pesan misterius gitu. Oke. Katanya. Kami saling pandang kayak tatap-tatapan gitu. Hah, gitu. Nggak ada yang berani baca. Wah, jadi kesini kan sudah merinding sih. Kayak lu tiba-tiba, lu lagi mau main game horror tapi lu belum nyalain komputer, tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya warna biru terus ada pesan misterius. Teksnya apa? Oh, nggak kebaca. Belum dia mereka tuh sama sepupu si Dinia ini sama sepupunya sama adenya nggak berani baca sama sekali. Akhirnya singkat cerita besok paginya nih sepupunya bilang ke ibunya. Oke. Saat mereka buka pesannya isinya apa coba? Apa? Permintaan tolong dari seseorang yang jasadnya terpotong-potong. Goreng. Tapi kalau emang jasad coba lu bayangin dah. Orang minta tolong lewat pesan yang notabene lewat pesan komputer gitu gimana ya? Lanjut ya. Gue merinding sih, gue merinding. Ini cerita serem banget. Dan katanya bagian tubuhnya masih tersembunyi. Itu dia nggak serem kalau gue berpeluk gitu. Makanya. Oke, kita ulang. Dan katanya bagian tubuhnya masih tersembunyi di dalam sumur. Oke, Aisyah berarti korban mutilasi. Oh ya. Oke. Bisa jadi. Merinding. Udah dipotong-potong dibuang ke sumur. Mungkin di rumahnya dia nih ada sumur itu. Dan dia nggak tahu kalau misalnya di dalamnya itu. Iya, maksudnya kejadian dari berapa tahun lalu. Oke. Terus itu. Tapi kita lanjutin dulu. Belum selesai ceritanya habis ini. Tantenya cerita nih, tantenya si Dinya ini. Dulu ada tukang pijat tinggal di rumahnya. Oke. Tinggal di rumah dia yang sekarang. Awalnya biasa aja, sampai satu demi satu pelanggan pijatnya menghilang. Waduh, pelanggan pijat tuh berarti jadi misalnya gue pijat nih. Itu tukang pijatnya, gue yang order ke lu kan? Lu customer gue. Berarti gue yang hilang? Ya, katanya sih gitu. Kata tantenya nih. Terus, ada satu tamu yang penasaran dengan ada ruangan yang selalu dikunci. Ruangan? Yang selalu dikunci. Oke. Penasaran dong. Nah, dan menemukan sebuah sumur yang ditutup rapat. Sumur di dalam ruangan? Ruangannya nggak boleh dibuka. Saat nih, pas si customernya ini ngintip di ruangan itu yang kan dia kepo banget nih. Ruangan kekunci apakah? Pas dia ngintip, kelihatan ke sumurnya ada potongan-potongan tubuh manusia. Damn. Sweet. Belum sampai situ, ada lagi. Serius masih ada lagi? Masih ada lagi. Gue ngebayangin lagi. Beberapa hari setelah itu, setelah kejadian itu, dia sama sepupunya main game lah. Kembali main game, balik lagi main game. Dia mau main game lagi. Game horror juga tuh? Iya, pasti kan dia suka banget nih si Dinya ini sama sepupunya main game horror. Nah, saat dia pengen keluar kamar, dia ngelarang gitu ya. Tapi aku tetap buka pintunya. Si Dinya ini tetap buka pintu. Terus kata si Dinya, ada sesuatu dari luar yang mendorong pintu kuat-kuat seolah nggak ingin aku keluar. Jadi misal, waduh, jadi lu pengen keluar nih. Tapi kayak jangan. Iya. Gimana tuh? Keluar dari kamarnya dia? Iya, dia pengen keluar. Ya mungkin mau makan atau mau ngambil barang dari luar. Tapi seolah-olah kayak ada yang nahan dia gitu. Nah, si Dinya itu langsung mundur. Katanya jantungnya udah mau berdebar-debar kayak pengen orang yang pingsan aja. Tapi yang paling bikin dia merinding apa? Di layar komputer yang mati, sekilas terlihat sosok berdiri tanpa kepala. Cuy. Jadi lu mau buka pintu kayak gini nih. Terus kayak aduh nggak jadi keluar nih. Pas dia ngadep komputernya ada yang berdiri tanpa kepala di belakang itu ternyata. Gue merinding beneran lagi. Bener tadi gue baca cuy. Tapi nih ternyata motif si tukang pijit itu adalah mencuri perhiasan barang mewah para korbannya. Jadi emang gitu. Berarti emang tukang pijitnya ibarat murder lah ya. Kalau udah murder, habis itu dimuti, habis itu dibuang ke sumur, terus harta bendanya dibawa. Bener. Emang rata-rata kalau ya mungkin dia nggak bersyukur sama kerjaannya kali ya. Sebagai
tukang pijat itu. Cuma mungkin dari dia nih, wah gimana nih cara dapetin duit Meninggalkan lebih jejak. banyak dan nggak meninggalkan jejak. tapi dengan korban yang maksud gua yang segitu banyak ya. Emang sih nggak seberapa gitu. Cuma kan dari beberapa kayak misalnya gua order lagi, pre-order ibaratnya. Itu kan sama aja mendatangkan kayak langganan gitu Iya ya. sebenarnya. Berarti dia ini kurang bersyukur. Kurang bersyukur, ditambah mungkin faktor lain dari si orangnya. Bisa. Mungkin dia psycho atau Bisa, apa. Bisa. Jujur itu serem banget cerita. Gue merinding, tapi si Dine juga disclaimer, kalian boleh percaya atau enggak. Oke. Kalau gua nggak tahu ya. Soalnya dia kisah nyata katanya. Nah, gua bukan nggak percaya. Gua masih ragu kayak tiba-tiba tuh emang sih kayak makhluk dari dunia lain tuh dari dunia lain ke digital tuh emang katanya sih bisa tuh Iya, melacak betul atau apa. Cuma kalau misalnya tiba-tiba ada tulisan di komputer terus komputer hidup sendiri, gue kayak serius nggak sih gitu? Jujur ya? Serius nggak sih? Kayak tiba-tiba ada tulisan, masa sih? Masa sih dia minta tolong buat iniin potongan-potongan. Iya. Kenapa maksudnya kenapa nggak dari awal waktu lu pindah ke rumah situ gitu atau enggak mungkin dari sebelum-sebelumnya kayak udah dikasih tanda atau apa gitu. Kenapa baru itu gitu loh. Terus juga kayak sumur di dalam ruangan tuh Agak ini sih. kayak tricky sih menurut gua. Iya sih. Cuman Kenapa ya nggak di itu di luar ya, harusnya di luar kan. Iya, make sense sih rata-rata di luar. luar menurut lu. rata-rata? Berarti kalau misalnya sumur di dalam ruangan, berarti dia udah ngeplan. Bisa, benar. Dari awal dia udah ngeplan. Betul. Dia as a pijat nih, tukang pijat nih. Tapi gimana ya caranya gue mikir sampai wah, makanya dia buat satu Aduh. ruangan sumur itu. Mungkin bisa kayak gitu. Kebayang. Kalau disangkut pautinnya. Iya, bisa. Bisa, gue gak kebayang sih sama korbannya. Maksudnya sama keluarga korbannya. Iya. Aduh. Itu ngeri banget sih yang notabene tiap hari lu, gue pegel nih, gue pengen pijat, tiba-tiba lu nyampe doang nih, pulangnya kagak. Nyampe doang nih, pulang Itu. kagak. Aduh, aku mau menghilangkan rasa pegal. Ternyata aku yang hilang. Aduh, Ternyata ya Allah. pegelnya selamanya nggak hilang-hilang. Serem. Takut berarti sekarang kalau ke tukang pijat yang bener-bener aja. Iya, enggak. Tukang pijatnya ke rumah aja deh. Iya, kalau nggak tukang pijat yang emang udah langganan keluarga ataupun refleksi kemana, iya gitu loh. Iya, pokoknya suruh kalau misalnya next tukang pijat harus datang ke rumah aja. Terus bisa kita checking, body checking. Ada bawa pisau Berlebihan, nggak nih? Mas. Bawa apa nggak nih? Berlebihan. Oh enggak. Berlebihan kalau itu. Ya maksudnya kita juga ngeri ya. Nah, siaga ya? Iya. Iya benar sih. Sebenarnya semua profesi juga ngeri. Iya. Tergantung orang kan. Betul. Bisa aja nih tiba-tiba dari sini nih kan. Udah lama nih enggak bacok kali ya gitu. Siapa tahu kan ada aja orang kayak gitu tuh. Udah. Tapi serem ya, ya. Serem sih Approve itu. ya, approve. Serem, approve. Betul. Merinding. Dan itu kejadiannya sama dia sendiri lagi. Aduh. Iya, Pak. Dan itu kejadiannya cuma berdua lagi dia waktu itu. Aduh. Bertiga Pak mas sepupunya. Jadi dia, adenya, mas sepupunya. Jatuhnya yang paling tua kan dia sendiri kan? Iya sih. Itu yang paling sadar tuh. Aduh. Tapi si apa namanya kalau setan udah sampai kayak main ke digital kayak misalnya kayak nelpon gitu-gitu percaya gak? Sampai ke nelpon gitu kan suka ada kan ceritanya yang sampai kayak nelpon bunyi sendiri sama ada. Vina kemarin gitu ya. Iya, Iya. kan ada tuh. Emang itu telepon ya? Iya. Baik kok. Jujur gua Tapi gue apa? ya kalau langsung nggak percaya, tapi kalau misalnya melewati kayak misalnya dipanggil ke tubuh siapa, Oh, meditasi. Oh. meditasi itu oke lah gua. Itu agak mungkin lah. Iya. Gua sosok lah 50-50 karena gua belum pernah apa yang belum pernah gua rasain gua belum tentu percaya. Maksudnya belum tentu percaya, bukannya nggak percaya, belum tentu percaya. Soalnya gua pernah waktu itu nonton film Thailand, emang dia dihantunya lewat telepon. Ada film. Makanya jadi situ. Love you deh. Semua untuk film. Jadi gitu serem. Ya mungkin nanti next ini pasti gue yakin nih ya. Ini pasti ada yang lebih serem serem dari lagi. temen-temen kita nih pasti ada. Pasti, Pak. Kita tungguin aja nih email, kita tungguin masuk, kita bacain semua. Oh, gue yakin ada yang lebih serem. Entah itu tanpa kepala, entah itu tanpa Entah itu. kaki atau tempurung. Waduh. Entah itu jeroannya doang.
Kayak apa? Kuyang. Kuyang itu. Aduh, entah itu Gue udah takut tuh. hantu jerawat bembeng. Aduh. Ya udah mas, udah. Udah, seram. Jangan jerawat beng juga. Ah, iya. Kalau tricky kalau jerawat beng. Udah. Jatuhnya jerawatan itu.